kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kelima ayat yang ke-19. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, lalu dilanjutkan dengan pasal yang kelima ayat yang ke-19. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Janganlah padamkan roh. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Renungan hari ini berjudul Terhubung dengan Sumber Kekuatan, ditulis oleh Lisa Sambra. Sahabat ODB, meski tahu listrik di rumah kami sedang padam setelah badai besar, kejadian kurang menyenangkan yang sering terjadi di lingkungan kami. Namun secara instinktif, saya tetap menekan saklar lampu ketika memasuki ruangan. Tentu saja tidak ada yang berubah. Ruangan tetap gelap. Pengalaman mengharapkan lampu menyala sekalipun tahu hubungan dengan sumbernya telah terputus seperti itu, mengingatkan saya pada sebuah kebenaran rohani. Terlalu sering kita berharap memiliki kekuatan di saat kita gagal mengandalkan Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika, Paulus menuliskan bagaimana Allah membuat pesan Injil disampaikan bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ketika sebagai orang percaya kita menerima pengampunan dari Allah, kita juga terhubung langsung dengan kuasa Roh-Nya dalam hidup kita. Kuasa itu menumbuhkan karakter-karakter di dalam diri kita, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Kita bisa baca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kuasa Roh juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia untuk melayani umat Tuhan, seperti mengajar, menolong, dan membimbing mereka. Paulus mengingatkan para pembacanya bahwa mungkin saja seseorang memadamkan roh. Bisa jadi kita membatasi kuasa roh dengan mengabaikan kehadiran Allah atau menolak tegurannya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Namun, tentu saja kita tidak perlu hidup terputus dari hubungan dengannya, karena kuasa Allah selalu tersedia bagi anak-anaknya. Sahabat ODB, pernahkah Anda merasa membatasi kuasa roh? Lalu kuasa Roh Allah seperti apa yang pernah Anda alami? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, tolonglah aku untuk mengalami kuasa Roh-Mu dalam hidupku. Amin.